lagi tidur di rumah sakit, yang nungguin bukan hanya orang tua saya, tapi siapa? Orang juga putih banyak di rumah sakit pada nengokin saya, dan saya didatangin sama Sunan Ampel rahmatullah. Sunan Ampel mana? Yang di Ampel di Surabaya. Padahal sebenarnya anak kecil ini yang ada niat saya menjadi Wali Songo, itu belum kesampaian, tapi didatangin sama Sunan Ampel yang luar biasa. Dan saya didatangin lagi sama junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa? Saya bilang itu badannya bersinar, nggak kelihatan wajahnya. Yang ketiga kali kelihatan. Ditanya ini penjenengan siapa? Saya adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal Mbak Priuk. Rupanya anak kecil ini datangin bapak sama Mbak Priuk ke rumah sakit. Kata Mbak Priuk, nah kamu ini bakal baik, bakal sehat. Nah, dia khawatir lah ya. Ayo nah ikut saya. Rupanya anak kecil ini diajak sama Mbak Priuk mana? Ke surga. Ayo nah ikut saya ke surga. Begitu ngomong surga katanya sekejap mata doang. Ibu lihat sama anak kecil ini, surga itu penuh ribuan buah-buahan. Kata Mbak Priuk ini katanya, nah kamu ambil buah-buahan mana kamu suka habisin ini. Mau diambil nggak tahu nih anak ini saking banyak. Yang dikenalin cuma anggur yang dimakan sama anak kecil. Banyak bapak buah-buahan. Karena kecil itu selalu saya sampai sekarang hidup dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video. Ini hanya salah satu contoh bagaimana kelompok Habib-Habib itu merusak pemahaman atau bahkan akidah para pengikutnya, yaitu saudara-saudara kita yang menjadi muhibbin ya. Dimana dalam cuplikan yang saya beri di depan tadi itu disebutkan diantaranya adalah santrinya yang masih kecil itu dijumpai oleh Sunan Ampel lalu diajak naik ke surga ya. Di sana bertemu dengan beliau Rasulullah SAW. Terus santrinya itu kan hanya tertarik kepada anggur begitu ya, lalu makan anggur yang banyak begitu ya. Nah, di sini perlu kita cermati sedikit bahwa jelas tentang surga ataupun neraka yang ada di dalam Al-Quran seperti apapun keadaannya itu hanyalah gambaran. Karena surga ataupun neraka itu tidak bisa sedikit pun dibayangkan oleh akal pikiran kita. Karena surga dan neraka itu juga adalah alam ghaib, segala sesuatu yang ghaib. Di sini ghaib bukan termasuk jin atau setan ya, tapi ghaib itu adalah Allah, malaikat, roh ataupun surga dan neraka. Ini segala sesuatunya tidak bisa dicerna dengan akal logika kita. Maka apapun yang diceritakan baik itu surga ataupun neraka yang ada dalam Al-Qur'an itu semua hanyalah gambaran sebetulnya ya. Karena sejatinya seperti apa itu tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini kalau diceritakan santrinya itu makan anggur dalam surga berarti itu sangat bisa dibayangkan. Paling tidak kita bisa membayangkan anggur. Dan apa-apa yang ada di surga itu kenikmatannya jauh berlipat-lipat puluhan kali dibandingkan kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini sekalipun. Kan seperti itu kan. Nah, kalau cuma anggur di dunia ini kan banyak sekali. Pada intinya cerita Habib tersebut ini sangat mengandung penyesatan akidah. Tidak hanya merusak sejarah yang ada. Mengapa merusak sejarah yang ada? Dia mengaku sebagai cicit dari Mbah Priuk. Sementara sejarah yang ada menyatakan bahwa Mbah Priuk tersebut wafat dikarenakan dihantam gelombang. Dan beliau wafat itu dalam keadaan masih bujang, artinya belum menikah. Bagaimana mungkin ada keturunannya? Bagaimana mungkin ada cicitnya? Ini suatu klaim yang biasa dilakukan oleh para habib yang menyimpang dari sejarah atau bahkan akidah yang ada. Dan juga tentang makam Mbah Priuk ini ya. Ini sudah diputuskan oleh MUI saat itu, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Nah, MUI saat itu yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga dengan MUI DKI, juga dengan wali kota saat itu ya. Dan juga para ulama-ulama, termasuk diantaranya ada Habib-Habib juga sebetulnya ya. Itu telah memutuskan bahwa makam dari Mbah Priuk itu telah dipindah. Jadi yang ada di Priuk sana itu udah kosong. Itu hanya pembohongan itu sebetulnya itu. Itu sebetulnya hanya alat untuk mencari fulus, mencari uang bagi kelompok Habib ini ya. Ya begitu mereka membuat makam-makam palsu, dikatakan sebagai makam para wali leluhur mereka. Di samping mendapatkan uang, tapi tujuannya lebih besar daripada itu. Mereka berusaha merubah sejarah yang ada di Nusantara ini. Bahwa para leluhur mereka lah yang lebih duluan menyebarkan syariat ajaran Islam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal sesungguhnya berdasarkan sejarah yang ada, yang menyebarkan syariat Islam di bumi pertiwi ini kan Wali Songo. Yang para Wali Songo itu jelas terahnya tidak tersambung juga ke Ba'alawi, yang sempat pada waktu dulu juga berusaha dirubah oleh mereka bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Dan belakangan setelah juga dibuka manuskrip kuno, ternyata terbukti Wali Songo itu bukan keturunan Ba'alawi, tapi Wali Songo itu memang benar-benar keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang awal menyebarkan ajaran syariat Islam di bumi pertiwi ini. Jadi bukan para Habib ini, justru para Habib ini terbukti merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara ini, warisan dari Wali Songo tadi.
Lah ini keluarga dari Habib tersebut juga mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka, milik dari leluhur mereka. Dan kelompok Habib ini juga berusaha menggerakkan massa untuk melawan Satpol pada waktu itu. Sehingga juga terjadi pertumpahan darah juga kan saat itu. Nah ini kelakuan para Habib ini. Kejahatan-kejahatan mereka itu kalau kita mau mencermati itu benar-benar sangat membahayakan. Di samping akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga sangat membahayakan keutuhan daripada NKRI yang kita cintai. Jadi cara-cara seperti ini yang mereka pakai untuk memframing diri mereka agar pengikutnya, saudara-saudara kita yang menjadi muhibbin ini mengkultuskan mereka, menghamba kepada mereka. Nah ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kalau kita mau mencari di YouTube ya. Kebanyakan isi narasi ataupun ceramah mereka itu sebetulnya tidak bermanfaat. Kebanyakan berusaha agar para muhibbin itu mengkultuskan mereka, memuliakan mereka. Sebagian lagi penyesatan akidah seperti tadi yang saya sebutkan. Oleh karena itu kemarin saya buat konten. Tinggalkan para Habib. Kita dekati, kita merapat kepada ustadz-ustadz pribumi kita, kepada kiai-kiai kita. Karena dari para beliau kita tahu cara beribadah yang benar itu seperti apa. Meyakini yang benar itu seperti apa. Hidup yang benar itu seperti apa. Bukan dari kelompok kabib-kabib ini. Yang justru merusak apa-apa yang telah para ustadz, para kiai pribumi perjuangkan selama ini. Baik. Asal lebihnya bagi saudara-saudaraku yang ingin menyimak video ini secara lengkap, silahkan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Ada 10 hektar dikasih Belanda. Tanahnya dirampok sama orang pelabuhan. Siksanya 5,4 hektar. Dirampok lagi sama orang pelabuhan. Sekarang siksanya 3,5 hektar. Dan tanah ini statusnya ada suratnya, dikasih ke Belanda, pakai surat Polri kayak gitu sekali, dan dibikin cagar budaya. Cuma orang Indonesia-nya menghancurin. Ya karena ini pelabuhan ini dibeli sama orang Cina sekarang. Jadi orang Cina ini ngelihat tanahnya luas, gimana caranya? Akhirnya pemerintah dikasih jalan 20 triliun, bukan 80 triliun kemarin. Tahun 2010 kemarin itu dananya 70 triliun. Dari tingkat presiden, gubernur, menteri dalam negeri, MUI-nya juga kena. MUI-nya udah kena uang semua kecamatan yang wali kota kita semua, tapi nggak bisa terusut Bapak. Luar biasa di Kalimantan Bapak besar sekali. Padahal yang dihadapin sama satu PP ini anak kecil, santri saya sebesar ini. Ada 60 orang anak kecil, santri saya 60 orang anak kecil, itu umurnya di bawah 17 tahun nih, 15, 13, 12, 10 tahun juga. Sebesar ini santri saya. 60 orang anak kecil lawan 7.000 Satpol PP. Itu yang menang yang mana itu? Kalau bicara akal sehat yang menang Satpol PP. Bapak nonton nggak kemarin tahun 2010? 18 April ya. Saya belum tahu ceritanya. Mau ceritain. Ceritanya panjang sekali. 3 hari 3 malam nggak kelar. Ini bapak ini kayak yang sekitar di sini 20 tahun. Paling saya singkat kali ceritanya. Iya tahun 2010. Dahsyat. Jahat pemerintah sekarang. Jadi ini rupanya dibeli seorang Cina. Jadi pemerintahnya ini beli sama orang Cina, padahal ini statusnya punya hak milik, punya proponing, itu punya alasan karena saya orang susah kali. Jadi pemerintahnya dibudaki dengan uang seperti luar biasa sedih kan. Memang awal kalau sebelum penggusuran, saya kan tinggal di sini terus menurun Bapak, saya lahir di sini. Sekarang udah kena Israel. Ini dulunya laut nih Pak. Dulunya laut dibeli sama orang Cina, diuruk sekarang. Dulu saya punya perahu di sini. Sedih saya. Karena lihat pemandangan lautan, ini laut kecil makan. Ya kira-kira 10 meter di depan laut. Jadi saya dapat surat dari wali kota, saya baca. Tapi isi suratnya undangan, bukan penggusuran. Saya berangkat ke wali kota, sama orang tua itu masih hidup. Karena saya masih hidup, jadi saya masih hidup. Saya berangkat ke kantor wali kota, sampai ke wali kota duduk di meja yang panjang. Ini staf-stafnya, ini wali kotanya, ini saya. Ini wali kota saya, di rumah saya. Dan saya ngomong wali kota, ada apa wali kota dan saya? Wali kotanya bicaranya apa? Ya, Habib, saya ngasih tahu Habib ini kalau bisa keluar bersama keluarganya dari makam Bapak. Oh, kenapa Pak saya suruh keluar dari makam Bapak? Saya kan tinggal di sini turun menurun dari zaman kakek buyut saya, dari zaman orang tua saya, kakek saya, nenek saya, paman saya, bibi saya, termasuk orang tua saya itu. Saya cicik aja udah lahir di sini. Dia makam Bapak ini udah digusur, udah dihabisi semua. Itu kan saya kaget Pak. Saya bilang Pak Wali Kota sampai hati-hati jangan gusur-gusur. Ini makam Wali Allah Ta'ala yang disiapkan Islam. Adanya Islam ini berkatnya Wali Allah Ta'ala, berkatnya Wali Allah Ta'ala dengan Islam. Kalau nggak ada Wali Allah, nggak ada Islam saya bilang.
Dan wali Allah ini hidup saya. Rupanya wali kotanya ini apa ngomong? Lo Habib bilang hidup. Orang walinya udah mati kok dikubur dibilang hidup. Wali kotanya ini nih bapak agamanya Islam cuma pahamnya Wahabi. Tahu Wahabi ya? Wahabi ini nggak percaya seorang yang munafik para wali Allah ini dikubur atau mati-mati gitu. Oh, lo Habib dibilang hidup, orang wali udah mati kok. Yang Islam cuma pahamnya Wahabi. Jadi tolong belakang dengan ahli sunnah jamaah. Ya langsung saya mau, jadi Pak walinya udah mati, tapi yang mati ini bukan wali Allah. Pak. Siapa Habib? Sampean wali kota baru mati saya bilang. Kalau wali kota mati ya, kalau wali Allah nggak mati hidup saya bilang. Sampean bapak wali kota, tidak. Nah bapak yang mati nantinya, bukan wali Allah saya bilang. Saya balik tanya, wali kota ini agamanya apa? Ya kalau Islam, saya Islam apa? Wali kota bukan Islam. Kalau Pak Wali Kota Islam kitabnya apa? Kayak Al-Quran juga bukan sebenarnya. Kalau Pak Wali Kota Islam kitabnya apa? Al-Quran juga bukan. Kitab Injil, Jabur, bukan apa? Taurat sebenarnya. Bukan apalagi Quran, bukan. Pak Wali Kota agamanya Islam harus baca Al-Quran saya bilang. Orang beriman kepada Al-Quran itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau Bapak ini berarti belum beriman kepada Al-Quran. Berarti belum beriman kepada Allah. Kan di Quran yang bacanya ada tulisannya. Yang Allah firmankan wala taqulu liman yaqulu fisabilillahi wal ahya'un walakin la tasurun. Jangan kau mengatakan para wali Allah, orang-orang di jalan Allah, beliau ini mati, tidak kata Allah Ta'ala balahya'un, walakin la tasurun, akan tetapi ini hidup. Atau mau dikurani lagi, wala tasamana kutila fisabilillahi wal ahya'un, inda rabbihim yurja'un. Jangan kau mengira para wali Allah, orang-orang yang di jalan Allah, beliau ini mati, tidak kata Allah Ta'ala balahya'un, inda rabbihim yurja'un, akan tetapi beliau ini hidup dan akan memberikan rezeki buat kita semuanya. Nah ini wali kota ini dikeluarkan ayat 2 ini Pak, yang dasar gendeng, pahami Wahabi, jadi nggak masuk akal sehatnya dia Pak. Singkat saya ngomong ya, cerita kemarin ya, kalau saya ceritain bisa nginep Bapak di sini. Singkatnya apa? Beb, nanti itu masuk ono, Beb, berlaku depan 15 menit hancur. Itu ngomongnya di kantor Om. Nanti setelah itu Beb, mati saling Habib ini tempat acara Maulid pengajian, ini 15 menit hancur lagi. Setelah ini Beb, makam Bapak Priuk 15 menit hancur. Saya depan saya dengan orang tua, saya bilang Pak Wali Kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insya Allah yang hancur bukan ini tapi Bapak nantinya. Nah saya ini nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikir kan bohongan tetapi saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nah, tiba-tiba ada laporan, Bib, Bapak mau digusur. Kenapa? Sekarang itu banyak ribuan sama PP. Itu sama PP ribuan Pak, jumlahnya ada 7.000 sama PP. Itu saya punya santri 60, anak kecil yang menang yang mana ya? Kalau Bapak punya durian sama ketimun, diaduin, yang ngejret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah santri saya, nah mereka 7.000 Sol PP ini bukan hanya orang, tapi bawa alat berat, beko, tahu Pak beko? Iya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, beko mata, tameng, helm komplit. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya. Badannya kurus, kotoran, beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur. Itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, makan keluar lagi, makan keluar lagi. Itu keluarganya udah angkat tangan capek, panggillah apa namanya ketua kiai ustadz wilayahnya, suruh baca Yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter suntik mati, yang beberapa bulan disuntik mati nggak mati-mati. Akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta jantungnya. Itu ringnya itu keluar lagi. Nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa baik, harus minta maaf di makam Bapak Priuk katanya. Jadi dokternya ngomong begitu nyaranin, sampai sekarang nggak ada minta maaf. Karena saya udah sakit hati juga, Pak. Itu depan saya ngomongnya seperti itu. Singkat Bapak ya, sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka. Nah yang mereka beko nih, sama PP, itu begitu berat, mau ngancurin pintu masuk bulan depan, tiba-tiba bekonya itu mati. Udahlah, tersentuh lagi nih, apa pintu masuk bulan mati, tiba-tiba mesinnya meledak. Keluarkan api, bakar, dia kaget hidup, begitu lihat ke depan, itu supir bekonya ngeliat orang raksasa, pakai jubah putih-putih, itu tingginya begitu dia 35 meter tingginya, itu depan orang raksasa. Jadi ada gaib makam Bapak Priuk yang nungguin depan. Ada satu orang di sini, 2 orang katanya mereka ngeliat, yang berapa kedua orang 1 orang, itu kabur semuanya. Mereka longkap, masih tahu, itu lihat ada orang raksasa kabur semuanya. Nah mereka di sono di depan gapura itu melemparkan batu, mengeluarkan tembakan gas air mata. Nah gas air mata ini di alam Bapak Priuk ini hampir 30 butir gas air mata, itu tidak ada yang meledak satupun juga. Diambillah santri saya anak kecil, diambil, dipegang, dilemparin ke Satpol PP, jatuh di Satpol PP itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan asap, perih semua matanya Satpol PP. Banyak keajaiban itu luar biasa. Mereka heran, perih, bubar semuanya, mereka mundur, maju lagi,
bawa air water cannon yang dari mata, itu air disemprotin anak kecil. Itu air itu kalau kena mukanya, matanya itu bisa perih, kalau diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air itu begitu masuk di halaman itu akan anak kecil. Itu kayak ada yang jagain. Di halaman tuh air itu terjatuh sampai ke bumi. Yang mau itu ngejatuhkan jaga. Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin, berbalik lagi yang tersemprot adalah Satpol PP. Udah di semua matanya. Jadi banyak dari Pak yang jaga di sini Pak, tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi. Itu satu saya anak kecil tembakin peluru tajam. Itu memang mau dimatiin saya sama satu saya hari ini juga. Peluru tajam mematikan ibu sumpah saya demi Allah demi Quran. Mereka udah sediain ratusan kotak berisi tanah merah. Itu kalau Habib mati di tempat, santri saya mati di tempat, itu hari itu langsung diurut sama tanah merah tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kapal. Tapi Allah punya perlindungan, itu begitu tembak anak kecil santri saya kena badannya tapi nggak tembus. Bajunya itu udah bolong. Bajunya udah bolong, nempel di baju jatuh, nempel di baju jatuh. Itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 butiran peluru tajam kemarin kejadian. Itu alhamdulillah. Nah mereka bingung, maju lagi dihadapin lagi sama anak kecil di depan, itu tamengnya dibungkus belah dua, helmnya belah dua. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini asalnya bagus mungkin dikasih ilmu sama Habibnya. Padahal saya nggak kasih ilmu apa-apa, ilmunya cuma baju tek dari singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin baca Injil Sakral. Injil Sakral ini ada 3 lembar, ada 3 lembar. Cuman kepilannya saya ambil. Bacanya itu alfi 7 kali. La haula wala quwwata illa billah. 1000 kekuatan, tidak ada yang dari upaya kecuali kekuatan dari Allah Taala. Itu dipukul kami yang kecil belah dua. Bingung mereka mundur. Nah, tiba-tiba sampai saya di depan mendengar suara saya, teriakan saya katanya suruh mundur, lari ke makam Bapriuk, jamaah semua anak mundur. Jadi saya belum pernah bilang mundur itu kejadian perang kemarin, itu selalu takbir Allahu Akbar Allah. Cuman anak-anak santri saya bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok malah mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Bapriuk, ya udah saya suruh udah jalan ke makam Bapriuk berdoa munajat wasilah minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini di Bang Ibu. Saya itu udah ketakutan Bapak Ibu. Udah serahkan kepala lokal udah siap mati di sini tempat. Itu berdoa terus saya jalan terus ya Allah ya Rabb berkati sekali sama Bapriuk. Mudah-mudahan di makam dijaga, jamaah dijaga. Nah, rupanya mereka ribuan masuk Bapak. Nanti nggak masuk kemana Pak? Nggak masuk kemana. Ini dari Gelapura kedua ini 30 meter ke depan. Itu begitu masuk stop, dia lari lagi sedikit keluar. Dia melihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Bapriuk yang kecil. Itu ada pasukan berkuda mereka itu kabur keluar, saya lihat itu kabur semuanya. Jadi gaib ini yang apa yang kawan gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak kecil yang satu saya ke makam, itu di teras nggak ada yang berdoa. Itu pada geletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis. Saya gini tangannya jatuh lagi, begini semuanya. Pada lepas kami anak kecil, kalau saya katanya kayak dihipnotis. Bapaknya ngeliat sama anak kecil, pada ngomong semua bib. Saya ngeliat tuh banyak orang hidup pakai juga tuh di makam ini penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu, biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, ngeliat pasukan berkuda juga keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba makam Bapriuk ini mulai bersinar berwarna emas bara. Itu sinarnya kejadian kemarin 2010 kemarin. Nah ini sinar gaib kelihatan dengan mata. Ribuan Satpol PP, Polres yang agama Kristen itu melihat di depan sini. Saya pun melihat, dia langsung melihat. Ini difoto sama santri saya anak kecil. Itu sampai ke langit sinar berwarna emas. Sampai ke langit muncul ribuan burung di sinar itu. Ribuan burung itu mendekati mobil Satpol PP, tiba-tiba burungnya itu melempar batu dari atas. Mereka melihat ada burung melempar batu aneh seperti burung ababil. Nah burungnya itu melempar batu itu turun ke bawah, terus hilang semuanya. Itu mobil kendaraan Satpol PP dari depan Gelapura sama mobil Brimob sampai ke jalan raya kurang lebih hampir 300 kendaraan meledak semua, kebakar, tidak ada yang tersisa. Mobil water cannon, mobil beko apa kebakar semuanya. Nah ini Satpol PP yang ribuan berantakan semuanya dan banyak mati di tempat di situ yang kebakar badan. Itu berantakan mereka menyelamatkan diri keluar. Begitu keluar ke jalan raya itu melihat ribuan ratusan ribu umat Nabi Muhammad penuh. Berbojo-bojo mau bela makam Bapriuk nggak tahu datang dari mana saya nggak tahu. Itu penuh kalau saya anak kecil semua di sini. Mereka masuk dari keluar kali takutnya masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu harus lewati sela-sela mobil yang kebakar. Mereka nggak bisa jalan. Itu sampai badannya kebakar banyak sampai masuk. Nah mereka begitu sampai Gelapura lagi ke pertama mau masuk nggak berani. Katanya banyak pasukan berkuda naik kuda di putih-putih yang jagain makam. Kurung sama masa jepet. Jadi mereka pinggir laut, dan saya ini laut tidak Pak ini lautnya udah dalam sekarang, udah 100 meter lebih, ini kapal-kapal besar.
ke pinggir laut menjelang maghrib dan isya, udah terdesak, nah itu mereka ngeliatin perahu, ditaikin orang pakai jubah putih. Nah ini perahu ini ke laut menjelang maghrib dan isya, itu bukan perahu beneran, tapi perahu gaib juga. Ditaikin lah perahu, dibawa ke tengah, perahunya hilang, tenggelam semua Satpol PP. Itu masuk orang, Mas TV, 800 Satpol PP hilang di laut, 75 brimob hilang di laut. Ditemukan di Warangke, Muara Baru sama orang Layan, jumlahnya 162 Satpol PP ngambang. Badannya membusuk, dari batu semuanya. Bapak kalau melihat kejadian kemarin di Gapura itu banyak ratusan mayat-mayat Satpol PP. Di belakang makam Pak Priyo itu samping ada rawa-rawa tadinya, sekarang dari Uluk. Ini terciumnya 2 minggu. Itu orang yang jarak ke makam Pak Priyo yang jalan kaki di depan, itu hidungnya ditutupin. Matanya bau menyengat, yang membusuk yang enak. Dilihat sama polisi di rawa-rawa, banyak puluhan mayat-mayat Satpol PP. Nah, ini yang diekspos di media, berita dari BIN. Nah, kasih tahu sama saya di sini, itu laporan BIN yang mati kemarin hampir 2.000 orang sama PP kemarin. Cuma diekspos di media, bohong di atas bohong. Berapa BIN yang mati? Pitu dan Telu katanya, 3 orang dan 7 orang yang mati. Padahal penuh itu banyak di lautannya 800 orang seperti itu. Cuma di media Pitu dan Telu 7 orang dan 3 orang yang mati. Dan di sini di media 1 orang satrinya Mbak Priyo meninggal dunia. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi seluruh penjuru wali Allah seluruh dunia. Dan demi Quran di sini ambillah Bapak Ibu, santri saya 1 pun juga tidak ada yang meninggal dunia. Hidup dan panjang umur sampai sekarang. Ada santri saya anak kecil segini, 4 orang koma yang kelihatan di TV, Bapak Ibu kalau lihat itu dapat sama mereka sama PP itu seret santri saya. Kalungnya lepas, bajunya lepas, tanpa busana telanjang bulat, dipukulin ratusan sama PP. Itu tangannya terkupas karena diseret di aspal. Itu umurnya 13 tahun, 17 tahun. Santri saya itu sama dia kayak binatang. Santri saya kayak binatang, itu digeret, dipukulin, ditendang-tendang, diinjek-injek. Itu udah gak berdaya, saya ngeliatin, katanya nggak saya siapa itu namanya, saya lagi tidak tahu. Dan itu dilempar ke truk sama dia. Dilempar ke truk, dibawa ke rumah sakit depan, itu dokternya angkat tangan dan santri saya. Udah gak bisa ada harapan, ini satunya Mbak Priyo, anak kecil ini gak ada harapan hidup. 95% pasti mati katanya. Itu diinfus, keluar lagi, diinfus, keluar lagi, gak bisa. Nah itu saya berdoa di sini rame-rame jamaah, pakai air doa, air putih, berdoa rame-rame, mudah-mudahan kita bisa santri sehat wafat segala udah dikasih kirimin airnya, diminumin, usapin mukanya, badannya segala macam. Rupanya santri saya ini ganti hari membaik, ganti hari membaik dan sehat. Itu bicara di rumah sakit depan dokternya yang memponis santri saya, depan dokter, wartawan, komnas, depan polisi, depan jamaah, depan orang tua, depan saya. Ngomongnya apa ibu bapak sama saya? Bib, lagi tidur di rumah sakit yang nungguin bukan hanya orang tua saya, Bib. Tapi siapa? Orang jubah putih banyak di rumah sakit pada nengokin saya. Dan saya didatangin sama Sunan Ampel rahmatullah. Sunan Ampel mana? Yang di Ampel di Surabaya. Padahal sebenarnya anak kecil ini yang ada niat saya menjak dari Wali Songo. Itu belum kesampaian, tapi didatangin sama Sunan Ampel ini luar biasa. Dan saya didatangin lagi sama junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa? Saya bilang itu badannya bersinar, nggak kelihatan wajahnya. Yang ketiga kali kelihatan. Ditanya ini penjenengan siapa? Saya adalah Habib Hasan bin Muhammad Muhammad yang dikenal Mbak Priyo. Rupanya anak kecil ini datangin bapak sama Mbak Priyo ke rumah sakit. Kata Mbak Priyo, nah kamu ini bakal baik, bakal sehat. Nah, dia khawatir lah ya. Ayo nah ikut saya. Rupanya anak kecil ini diajak sama Mbak Priyo kemana? Ke surga. Ayo nah ikut saya ke surga. Begitu ngomong surga, katanya sekejap mata doang. Itu dilihat sama anak kecil ini, surga itu penuh ribuan buah-buahan. Kata Mbak Priyo ini katanya, nah kamu ambil buah-buahan mana kamu suka habisin nih. Mau diambil nggak tahu ya anak ini saking banyak. Yang dikenalin cuma anggur yang dimakan sama sekali. Banyak bapak buah-buahan. Karena kecil itu santri saya sampai sekarang hidup dan panjang umur. Sampai sekarang itulah singkatnya kemarin kejadian 2010 tanggal 14 April kalau salah di sini. Kejadian. Jadi, nah dapat 2 minggu wali kotanya datang nemuin saya. Peluk-pelukan sama saya minta maaf, saya minta maaf. Omongan Habib ini benar maju. Iya bapak sih gendeng saya bilang. Maka wali Allah dibilang mati, orang hidup. Bahasa rianya Nabi Muhammad dikubur, wali Allah dikubur, sahabat Nabi dikubur, hakikatnya beliau nggak mati. Bahasa lokal bahasa sumpah tapi tak sama seperti itu. Akhirnya sekarang udah apa namanya, udah aman sekarang Pak. Dan ini mau dibangun Pak sama uang Pemda, dikasih dana hampir 30 miliar sama uang Pemda. Cuma ditolak sama orang tua saya masih hidup. Saya bilang kenapa Pak nggak mau? Jangan. Itu uang panas, uang nggak benar. Ya, jadi saya orang tua jadi amanat. Di sini makam sederhana dan asli, uangnya juga uang dari orang-orang yang jara-jara. Jadi udah apa namanya, apa proposal Pak di sini. Luar biasa ya. Dan doakan saya juga Pak biar bangun masjid di sini. Karena ini tersisa 3,5 hektar, 3,5 hektar, 3 hektar setengah gitu, 3 hektar setengah tersisa.
mungkin sampai madrasah. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian lagi. Biar saya ngalamin. Orang tua saya belum meninggal ngalamin itu. Cuma sekarang ujian saya di dalam nih, Bapak. Mau dirusak lagi sama Pak Pemda gitu. Siapa yang merusak adalah Ahok. Tahu nggak Ahok? Ahok itu lagi jadi gubernur, nyalonkan gubernur kedua. Itu tahun 2017. Saya lagi acara di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari Surabaya kerja perjalanan itu harus menapel. Kalau saya banyak transfer itu banyak. Dan telepon saya bilang gak berhenti. Saya teleponin kaget, berjalan jarak kaget. Kenapa Bib? Telepon ratusan nama abai. Antum gimana Bib? Antum punya holy Pak Cicitnya wali Mbak Priuk. Kok makam wali Allah dimasuk maksiat? Cek apa Bib? Maksiat di depan mata antum. Karena di Surabaya Bib sekarang antum harap gede kok. Bentar Bib, antum diokol aja diokol. Saya tuh seneng apel itu matanya. Berapa dong? Oh Surabaya, antum nggak tahu. Antum lihat TV katanya. Emang WA kiriman jamaah ini belum saya berdiam ya. Habis jarang. Begitu lihat TV lemas saya. Rupanya Ahok ngancurin lagi dari dalam sekarang. Jadi Ahok ini nyalonkan gubernur kedua, itu bikin acara di sini Bapak. Di Makam Babrik acara tablik akbar. Nah tablik akbarnya ini apa? Tablik akbarnya bukan jigiran istiqosa. Tablik akbar dangdutan. Dangdutan seribu lilin. Udah gitu perempuan yang Makam Babrik itu perempuan gak tertutup nih. Auratnya terbuka Pak ya. Itu banyak kelihatan masuk TV. Masuk koran, masuk YouTube, ya Allah, tahun 2017 kemarin itu saya lemas, saya nggak bisa ceramah, saya di Tulung Agung pesantren Hidayah itu soal Kiai Robi ceramah, saya ceramah goyang. Saya pikir Kiai mau panggil saya itu disambut terus mau Kiai ulama sono, itu suruh nonton TV, ini benar Makam Babrik pada seribu lilin ada dangdutan, ini bukan saya Kiai. Pulang dari sono saya ngamuk Bapak kalau 3 hari, saya panggilin tuh orang-orang yang manggil Ahok, berapa lagi saya panggil Dajjal, itu setan. Duduk di sini, saya bilang sampean kalau mau tobat silakan duduk di sini. Kalau nggak mau tobat keluar dari majelis ini. Sebagai tobat, sebagai keluar. Dan Bapak Ibu harus hati-hati di Makam Babrik ini. Mereka berkeliaran di Makam Babrik sekarang udah sedikit sekarang, udah banyak yang mati mereka di orang. Itu ciri-cirinya mereka pakai peci. Pakai pecinya seperti Bapak, tapi bukan Bapak seperti Bapak ini. Tapi bukan Bapak ini bukan, dia hitam. Tapi dia nggak mau pakai baju koko, pakai sorban nggak mau. Baju koko nggak mau. Cuma dia ada kalung salibnya. Jadi kalau ada kalung salib itu orangnya pengikutnya Ahok berkeliaran di makam ini. Terus ada perempuannya juga lihat hubungannya cuma ada kalung salib. Jadi kalau ada kalung salib itu dia. Terus Bapak, seperti itu Bapak. Tapi bukan Bapak bukan. Pecinya doang sama. Tapi sekarang Pak Yai udah kelihatan udah nggak pakai peci ini lagi sekarang. Ya, jadi udah dapat teguran dari polisi juga. Polisi yang benar ya. Nah saya ngadu sama polisi di Bapak Ibu. Tolong Pak polisi, itu orang mereka bukan jamaah dan bukan keluarga sini, bukan turunan. Mereka memanfaatin keberadaan Makam Babrik dibikin gak bagus, saya bilang. Rupanya polisinya orang Ahok juga. Nah saya bingung ngadunya sama siapa. Seperti itu bingung. Pokoknya Bapak Ibu kalau ngeliat ke Makam Babrik, ada orang pakai kalung salib, pakai peci. Sekarang udah pakai peci deh, saya liatin pakai peci dia. Itu dia orangnya. Kalau enggak, kalung salibnya nggak ada, itu bajunya sablongan gambar salib. Nah itu orangnya seperti itu. Dia kadang-kadang suka penyapu di makam. Ada perempuan itu di situ. Nah itu perempuan orang yang Ahok, orang nyapu dia. Kadang-kadang kerudungnya dibuka Bapak Ibu. Itu sering diusir sama saya punya istri, punya anak, punya sama saya. Dan di sini kotak amal jariah ada 2 nih. Ada yang dipakai buat politik, ada yang pakai buat faedah amal fatihnya herat. Nah Bapak Ibu kalau misalnya jarak ke Babrik, jangan isi yang polos. Yang polos itu dipegang sama orang yang Ahok itu. Nanti uangnya digunakan buat maksiat. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Ada yang polos, ini banyak dibuangin sama saya, sama santri sejamaah. Taruh lagi buangin, karena udah nggak ada di sini. Sekarang ada tinggal 5 makam, itu ada 3 atau 2 nggak tahu. Mereka itu uangnya buat maksiat nantinya. Jadi kalau Bapak beramal misalnya jalan kemarin itu tak yang tulisannya yang paling bagus yang gede, bukan untuk politik. Nah itu insya Allah asli putih. Dan Bapak itu jangan makan kayaknya di kaki yang depan yang bagus. Nah, itu bangunan Ahok itu yang paling bagus di depan. Di bangunan Ahok itu kerang, itu Bapak berdiri itu kerang. Nah kita ini nggak ada kekuatan karena gubernurnya makin Ahok seperti itu. Itu kerang. Nah itu kantin depan itu nanti keuntungannya buat politik nantinya, buat mereka maksiat. Nah itu kantin depan itu Ahok udah tumbang, udah nggak jadi gubernur lagi, diserbu sama orang saya di tahun 2015 kemarin. 2015 diserbu 2 minggu sebelum Ramadan. Itu ke atas ditemukan perempuan lagi telanjang bulat dan ada minuman bir demi Allah dan salam. Itu saya laporan di videoin, di foto-foto lapor polisi. Rupanya polisinya orang Ahok juga. Seperti itu. Cuma saya ini jangan saya yang bakar sih kalinya. Biar ramai lagi, biar melihat kan masuk TV. Ada apa tuh dibakar? Saya ngomong, yang gimana nggak dibakar ke jamaah saya? Orang itu nanti dipakai buat maksiat, seperti buat minum bir. Cuma kesian bagi orang jarang yang tahu. Jadi makan Bapak Ibu makannya jangan disono, kantin yang bagus. Pokoknya bagus saya Pak. Ada tulisannya
tempat peristirahatan berjarak kalau salah. Nah itu ngelakuin Bapak, yang Bapak itu juga ke situ makan. Itu demi Allah, demi Rasulullah, itu uangnya digunakan keuntungan buat maksiat, bukan buat untuk faedah manfaat di sini. Bapak juga jangan fakiran yang tenang, itu dipegang sama orang yang ahok tuh. Nanti dipakai buat maksiat. Jadi Bapak kalau ngasih fakiran, supirnya yang paling depan sekali. Dan itu emang di sini asli murni fakiran yang ditargetkan berapa? 70-100 ya. Seikhlasnya semuanya. Mau nginep di sini Bapak mau ngasih suku udah ngasih apa-apa sih. Mandi juga sepuasnya di sini. Pokoknya di sini dilarang saya orang tua tidak boleh pakai target. Mau nginep silakan nginep. Mau mandi Bapak mau mandi silakan sepuas-puas. Jadi sini udah berbalik ta'ala dan seikhlasnya. Jadi saya nggak boleh ini. Pokoknya Bapak dari kotak amal jariah sama kantin jangan fakiran yang sampai ngasih yang tengah. Bapak yang paling ujung itu orang saya semua tuh Pak. Yang paling ujung sekali itu. Seorang saya semua paling depan sekali dan paling ujung. Kasih tahu sama orang Madiun. Kalau saya ini ngumumin sambungan sekarang aja sama Kiai. Itu malam Jumat sama Hall Babrik nanti saya ngumumin lagi. Jangan sampai ada yang makan. Itu kalau depan itu kalau orang ketakutan mereka tutup langsung. Jadi dapat isu-isu dia ketakutan mau dibakar. Jadi isu-isu ketakutan itu tuh kayak itu depan depan. Nggak mau ya karena uang dipakainya buat mendorong. Jadi ujian sekarang saya Kiai di dalam sekarang. Iya seperti itu. Ya, tapi sekarang udah mulai nyaman tenang. Yang mereka ini pengikutnya udah berkurang sekarang. Tadinya 20 orang, 15 orang, sekarang 10 orang nggak nyampe. Cuman mereka masih berkeliaran di Makam Priuk pakai kalungnya salib. Sampai orang Jawa tuh heran, Mbak, yang pakai kalung sambal ini agamanya apa? Ya saya Islam. Kadang-kadang di makam suka nyatu. Islam, kok pakai kalung salib di sini? Biarin. Mereka ribut, saya dipanggil ditangkap seperti itu. Karena polisinya orang Ahok juga. Jadi bingung saya juga. Tapi saya udah yakin di makam keramat Bapak ini nggak mati, dia hidup. Nah dari mereka udah korban 5 orang yang tabrakan, terus yang mati, banyak yang mati, yang tangannya bengkak. Sekarang lagi ada perempuan di depan itu suka ngelayani di nanti, ini udah borokan, tangannya udah bengkak. Saya bilang sama mereka orang, ini saya pikirkan Bapak udah pernah nyicipin uang makam Bapak sampai sekarang dari lahir sampai sekarang, karena makam tua itu waktu awal dia Bapak itu dari umat dibakar buat umat lagi. Gak berani saya bilang, ini anak mereka naruh uang kotak ini ditaruh bukan untuk buat Bapak Ibu lagi, buat kepentingan punya herat, tapi buat maksiat. Nah itu ada 2-3 Pak yang polos, Bapak lihat ya polos. Yang ada tulisannya itu nanti dipakai buat maksiat. Karena saya mungkin baleho sebenarnya di sini nih, baleho bagi yang penjara kalau ingin beramal jariah, carilah kotak amal jariah yang pas, yang berkaitan apa. Saya mungkin baleho seperti itu, biar orang jalan tahu. Ya padahal saya bukan orang politik 01, bukan orang politik 02, saya orang yang seperti itu. Jadi saya bingung, sekarang masih berpuasa. Karena ini yang namanya Anies saya hubungin bersikir ya, bersikirkan juga Anies. Saya juga mengadu sama Anies. Karena beritanya dari orang Anies, karena semua pemerintahnya, polisinya masih orang-orang Ahok semua. Kalau saya sabar aja sekarang, sabar aja. Maksudnya dia ini, saya biar dukung Ahok, saya biar dukung Ahok. Nah, Muhammad, cuma diajurin dari dalam. Dia berkali-kali, Pak Yai, minta sama saya, bukan bikin acara sini. Saya bilang, saya di sini bukan orang politik, saya bilang, kalau bikin acara di luar jangan. Begitu saya diundang di Jawa Timur, nggak ada saya, mereka masuk ke dalam, bikin acara, sempetan. Itu masuk tuh itu, ada 1000 lilin di makam Mbak Priuk, acara dangdutan di makam Mbak Priuk. Ini bukan yang istiqosa, seperti itu, dangdutan, 1000 lilin, dan orang joget-joget ngomong, pakai segini Bapak Ibu. Sorry saya, nah itu langsung saya kena pitahan gitu, sama Kiai ulama baik. Jakarta, Jawa Barat, aku gimana? Begitu saya sumpah Quran demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran, yang manggil Ahok bukan saya, yang acara dangdutan bukan saya, yang acara 1000 lilin bukan saya, tapi ada orang-orang oknum yang memfatik berada masalah itu. Saya bilang, baru tuh Kiai ulamanya para habaibnya tahu semuanya, maka tahun 2017 kemarin, besar, Kiai ulama habaib penuh di sini. 2015 penuh lagi, saya ngomongin lagi. Jadi khawatirin gak ada ulama kiainya di Bapak Ibu sini. Iya, saya khawatirin, saya sumpah pakai YouTube, sebarin dengan jamaah, bukan kali-kali berarti jadi fitnah, jadinya fitnahnya ke saya jadi seperti itu. Ini ujian saya juga. Kata Habib yang di Jakarta, Habib Ali ini mau naik bintang katanya. Iya, bintangnya bintang 7 jam makan. Kalau saya pusing, tahun 2010 kemarin perang, udah tenang nyaman, saya udah kenal di tahun 2017 ya. Nggak ada lagi, cuma 2017 bukan penggusuran, menjelekan nama Makam Mbak Priuk. Dilihat orang-orang tonton. Dan saya di jamaah di sini ribuan, hilang separuh Bapak. Itu kiai-kiai ustaz-ustaz yang di Priuk ini
Kalau ngomongin di masjid, jangan ngaji lagi ke makam Mbah Priul. Hari-harinya di Mbah Priul ini dulu orang kafir. Tapi sekarang Kiai Ustadz ulamanya di Jakarta Priul udah minta maaf sama saya. Udah tahu, bukannya Habib Khalil. Sampai diumumin tiap masjid, tiap musola. Kan jamaah saya banyak di sini yang ngaji. Bukannya satu orang, dua orang banyak. Kalau malam Jumat itu ribuan. Apalagi malam Jumat Kliwon. Ini jamaah saya